SMWN, Paul Minahasa, Sekolah Pembangunan Atas, segera memberkati barang semua, Pakatuan dan Pakalayan kita imbaya. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang dikatakan, saya maaf kita, saya sampai lagi, kita timau, saling memanusiakan manusia yang lain, saling mengangkat satu derajat yang lain, saling memperhatikan sesama satu yang lain, di mana juga kita agar supaya tetap bertumbuh berkembang bersama-sama. Baku baking pada seto minahasa, seto pembangunan atas. Mari kita bersama firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Bapak Ibu yang kekasih tidak matong-matongkan atau saling menjatuhkan, tapi bahwa kita matong-matongkan, malas-alasan, magan-aganan, maling-aliangan kita waya, karena itu adalah dasar kasih yang sebagaimana Tunas pendahulu kita penuh dengan kasih, bahwa dalam Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya semua yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya ingin percaya bahwa apa yang dikatakan Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah ada beberapa pembicara yang sudah mewakilkan kebenaran firman Tuhan ini. Perlu diketahui kami Kopassus Mission tidak malu-malu untuk menginjil, karena kami punya bos besar, kami punya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sudah datang menyelamatkan semua orang yang berdosa, termasuk saya yang berdosa, ditebus dari cara hidup yang lama. Kematian Yesus di kayu salib itulah menjadi kemenangan bagi orang percaya, menjadi kemenangan bagi saya dan saudara. Oleh karena sebab itu saya tidak malu-malu, saya minahasa kina Tuhanku, saya datang berlutut di tempat ini untuk memberkati tempat ini, kota Tomohon ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh karena sebab itu Bapak, jangan sekali-sekali kita mengutuk tapi kita memberkati. Biar Tuhan bersama kuasa pasukan malaikat di surga menghalau segala bangsa-bangsa. Tuhan yang berperang atas bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami Kopassus bisa datang merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Janganlah kami sombong rohani, janganlah kami congkak, janganlah kami tinggi hati. Kami memiliki kerendahan hati untuk meninggikan Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang ajaib, Allah Tritunggal, bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, yakin dan percaya berkat Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Mohon maaf Bapak Ibu, silakan melanjutkan perjalanan, silakan berbelanja. Saya mau berkata bagi kita semua bahwa sekali Yesus tetap Yesus, jangan pernah berani mengkhianati Yesus. Berapa kali lagi engkau akan harus menyalibkan Yesus? Bukankah Yesus datang sudah menjadi juru selamat bagi kita semua? Kita harus mengabarkan Injil, kita harus membawa warta kebenaran, menjadi evangelism, kita menjadi penginjil. Jangan menjadi egoisme, jangan kita mengkonsumsi sendiri, tetapi kabar kebaikan itu harus kita beritakan. Saya akan membacakan di dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4, Yakobus ayat pasal 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, kamu yang berdua hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan di sini lawanmu iblis, maka ia akan lari kepadamu. Jadi tunduklah kepada Allah, jangan bersahabat dengan dunia, jangan bersifat manusia daging. Karena Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak berkaki dalam kehidupan kita untuk masuk ke dalam neraka. Oleh karena sebab itu, pintu kasih karunia Tuhan masih terbuka. Saya mau berkata, Amos 8 ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan berkata demikian, orang menjelajah dari laut ke laut, mengepala dari utara ke selatan untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak ditemui yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah tertutup, pintu kasih karunia itu sudah tidak ada. Oleh dan sebab itu, jangan perlambat diri kita, datanglah kepada Tuhan. Mari bersetulah Tuhan, mencari pasukan Kristus, memberitakan kabar Injil. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata bahwa Kristus sebab yang sangat penting
telah kusampaikan kepadamu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itulah intention. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus Kristus yang mati bukan selamanya, tetapi hanya mati sementara karena dia berkorban nyawa. Dia mau menyelamatkan saya dan saudara, sehingga dia rela mati. Dia tertikam di kayu salib, kemudian dia mati, dia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Itulah kerahsiaan Yesus Kristus. Kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus ragu untuk mengikut Yesus? Sekali Yesus, agar tetap percaya Yesus. Jangan kita pakai kayu salib, jangan pikir kita pakai anti salib, tetapi kita tidak menjadi sebagai karakter Kristus. Kita tidak memiliki damai, kita tidak memiliki sejahtera oleh karena perlakuan yang lama masih melekat, kedagingan masih melekat dalam kehidupan kita. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, dengki, amarah, kedengkian, roh pemecah, penciptaan, kemudian apa lagi? Di sana kemabukan dan pesta pora. Semuanya itu kuperingatkan kepadamu bahwa siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ayat 21 Tuhan berkata, mereka tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi janganlah orang selalu bermain judi, jangan terus selalu mabuk-mabuk, karena firman Tuhan celakalah mereka yang jago campur minum-minuman keras. Celaka berarti engkau harus dikirim ke maut, engkau harus dikirim ke neraka, karena memang Tuhan tidak mau hal yang demikian. Tuhan mau kita kudus. Di dalam Yakobus 4 ayat 4, bahwa barang siapa yang cinta ke duniawi, cinta kedagingan, berarti dia siap mencari musuh Allah. Musuh-musuh Allah adalah orang-orang duniawi. Musuh-musuh Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Mereka tidak punya martabat, mereka tidak punya adat, mereka tidak punya istiadat, karena mereka hanya mau menyenangkan diri kehidupan mereka masing-masing. Mereka mulai menipu, mereka mulai berdusta, mereka mulai apa? Bapak hugal, mereka mulai apa? Bukan cuma hugal, hubungan terang-terangan. Itu bagian dalam percabulan. Kolose pasal 3 ayat 5 yang ke-9, maka karena itu matikanlah segala hal-hal yang duniawi. Sekali lagi dia tekankan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kedengkian, kecemburuan, kepentingan diri sendiri, percintaan, roh pemecah, dan roh kemabukan. Hancurkan semua itu. Jangan kita sebagai orang Kristen kemudian memelihara dosa. Bapak Ibu yang kekasih, kami Kopassus Mission sudah banyak melayani di mana-mana. Kami ada di semua daerah, kami ada di Indonesia, dan kami sudah berkali-kali ada di tempat ini. Dan berikut juga kami akan ke Tambun, kami akan ke Dumoga, dan kami akan menjelajah, karena akan memberitakan firman Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Jadi selama ia masih dekat, selama dia masih ada, carilah Tuhan. Karena Amos yang kelima, dia berkata 6, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Tepuk tangan. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya segalanya bagi kita. Jangan kita memperlambat kehidupan kita. Saya juga orang berdosa, saya juga bekas sama dengan Bapak Ibu yang dulu tukang berbuat dosa. Saya juga sebagai seorang juga mantan preman. Saya orang kakas, tetapi bisa dipakai Tuhan. Memang kalau mensaksikan, saya 5 kali masuk keluar penjara. Terakhir saya penjara di Makassar, dan saya kembali ke Manado karena saya siap untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, pasti saya sudah mati. Karena waktu di Makassar saya berkelahi, pakai padi, pakai pedang. Tetapi puji Tuhan, bukan puji Tuhan, saya menang waktu itu, tapi saya di penjara waktu itu. Setelah saya keluar penjara, saya kembali ke Manado.
Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dan Bapak Ibu, apa firman Tuhan berkata di dalam ayat 3? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah kehidupan. Kita tidak akan mengalami kekeringan, kita tidak akan mengalami kekurangan, karena Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau tadi Ibu Sari bisa menjadi berkat, Bapak Ibu yang sudah memberikan kepada Tuhan bisa menjadi berkat. Dia penopang kami di tempat ini. Karena dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 tadi, diberkatilah. Kemudian ayat yang ke-8, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang tepi air, yang daunnya tetap hijau, walaupun dia tidak mengalami kekeringan, dia tetap bertumbuh, berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita bersyukur sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menurunkan berkat, Tuhan akan selalu mencurahkan berkat. Yang penting kehidupan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah, karena Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah menjauhkan diri dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang telah dibiasakan oleh beberapa orang, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itulah ibadah yang sejati. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, mari bareng semua persembahkan sentel tubuh ini mau dipakai oleh Tuhan, karena kerinduan telah mau masuk ke dalam kerajaan surga. Sejak orang pemabuk, orang jahat rindu masuk surga, mereka sedang tidak mau masuk neraka. Tetapi bagaimana kehidupan yang harus dalam pertobatan sehingga kamu layak masuk ke dalam kerajaan surga? Filipi 4 ayat 13, dia berkata seperti ini, bahwa Filipi pada 13, berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi melalui Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, bahwa bukan cuma sekedar diam, sekedar tak stagnan atau bersikap apatis, tetapi kamu harus move on, kamu harus progresif. Sekali lagi saya mau katakan, ya, begini firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13, berlari-lari sampai kepada tujuan untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surga, yaitu melalui Yesus Kristus yang memberikan surga bagi kita. Jadi bukan kita diam, tetapi kita berjalan untuk mencari kerajaan Allah. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan engkau diam, jangan engkau bersifat apatis, masa bodoh. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia masih dekat. Kadang ada waktunya pintu kasih karunia Tuhan tertutup bagi kita semua. Amin. Oleh dan sebab itu kami Kopassus Mission selalu mendoakan untuk pemerintah kota Tomohon, wali kota, wakil wali kota, sebuah pegawai PD Pasar, sebuah diberkati dalam nama Yesus, kelurahan di tempat ini, sebuah pegawai, sebuah pegawai swasta negeri, sebuah diberkati oleh Tuhan, sebuah juga. Terima kasih Pak atas segala hormatnya, Tuhan berkati.